어려운 경기를 하면서 부족한 점이 많이 있죠. 뭐 피지컬부터 해서 모든 것이. Kemenangan timnas Arab Saudi atas Irak membuat timnas Indonesia semakin sulit untuk naik ke posisi 2 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim racikan Hervé Renard ini kembali menunjukkan kekuatan mereka sebagai salah satu tim terbaik di Asia. Pada Sabtu, 28 Desember 2024 malam WIB, timnas Arab Saudi, yang dijuluki Green Falcons, berhasil mengalahkan Irak, salah satu kekuatan sepak bola Asia saat ini, dalam pertandingan ketiga grup B Piala Teluk 2024 yang berlangsung di Jaber International Stadium, Kuwait City. Arab Saudi menang dengan skor 3-1. Gol-gol kemenangan Arab Saudi dicetak oleh Salem Al-Dausari pada menit ke-57 dan Abdullah Al-Hamdan yang mencetak brace pada menit ke-81 dan 86. Sementara itu, satu-satunya gol timnas Irak tercipta melalui Ali Jassim pada menit ke-64. Kemenangan ini membuat timnas Arab Saudi lolos ke semifinal Piala Teluk 2024 sebagai runner-up grup B dengan koleksi 6 poin, menemani Bahrain yang finish sebagai juara grup dengan poin yang sama. 1. Menambah kesulitan bagi timnas Indonesia untuk naik ke posisi 2 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Serangkaian hasil positif yang diraih oleh Arab Saudi bisa membuat timnas Indonesia semakin kesulitan untuk meraih posisi 2 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, timnas Indonesia dan Arab Saudi bersaing ketat di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah 6 pertandingan, timnas Indonesia dan Arab Saudi sama-sama mengumpulkan 6 poin dan berada di posisi 3 dan 4 dengan selisih gol yang sama, yakni 3. Timnas Indonesia berhak berada di posisi lebih baik karena unggul dalam produktivitas gol, dengan 6 gol berbanding 3 gol. Saat ini, timnas Indonesia dan Arab Saudi hanya terpaut 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua, yang merupakan batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Pada matchday ke-7 yang berlangsung pada Kamis, 20 Maret 2025, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia, sementara Arab Saudi menjamu Cina. Meskipun timnas Indonesia bisa menang atas Australia, tidak ada jaminan skuad Garuda akan naik ke posisi 2, mengingat mereka hanya unggul dalam produktivitas gol. Kondisi ini bisa berubah jika Arab Saudi menang dengan selisih 2 gol atas Cina, sementara timnas Indonesia hanya menang dengan selisih 1 gol atas Australia. Peluang Arab Saudi untuk menang dengan selisih 2 gol atas Cina cukup besar, mengingat mereka bermain di kandang sendiri dan tim asuhan Hervé Renard sedang berada dalam kepercayaan diri yang tinggi setelah lolos ke semifinal Piala Teluk 2024. 2. Fokus pada tim sendiri. Meskipun demikian, timnas Indonesia tidak perlu khawatir. Daripada terlalu memikirkan kebangkitan tim lawan, lebih baik fokus pada kekuatan sendiri. Saat bertandang ke markas Australia pada Maret 2025, timnas Indonesia kemungkinan besar akan diperkuat oleh Ula Romeni. Kehilangan Ragnar Oratmangoen yang terkena akumulasi kartu saat melawan Australia bisa diatasi dengan memasukkan pemain lain yang diperkirakan akan melanjutkan karir di Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025. Situasi yang dihadapi oleh timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memang cukup menantang, terutama dengan kemenangan timnas Arab Saudi atas Irak yang memperumit langkah Indonesia untuk menempati posisi 2 grup C. Meskipun posisi Indonesia dan Arab Saudi saat ini relatif seimbang, perbedaan produktivitas gol yang tipis dan hasil-hasil positif yang diraih oleh Arab Saudi menunjukkan bahwa persaingan di grup ini sangat ketat. Bagi timnas Indonesia, situasi ini harus dilihat sebagai tantangan yang memotivasi, bukan sebagai hambatan yang menghalangi. Kunci utama bagi Indonesia adalah fokus pada kekuatan sendiri dan tidak terlalu terpengaruh dengan hasil tim lain. Melawan Australia di matchday ke-7 akan menjadi pertandingan krusial, dan meskipun kemenangan atas Australia belum tentu menjamin Indonesia bisa naik ke posisi 2, itu tetap menjadi langkah penting dalam mempertahankan harapan lolos ke Piala Dunia 2026. Selain itu, meskipun Arab Saudi memiliki peluang besar untuk menang atas Cina, tim Indonesia harus tetap optimis dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Skuad Garuda memiliki potensi untuk meraih hasil positif melawan Australia jika bermain dengan semangat tinggi dan strategi yang matang. Ketiadaan Ragnar Oratmangoen mungkin menjadi kehilangan, tetapi Indonesia masih memiliki pemain-pemain kunci lain yang bisa memberikan dampak positif. Secara keseluruhan, persaingan ini menunjukkan betapa kompetitifnya kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan timnas Indonesia harus menjaga fokus pada performa mereka sendiri untuk meraih hasil terbaik. Apapun hasil akhir dari pertandingan-pertandingan yang ada, yang terpenting adalah tim tetap konsisten, tidak kehilangan arah, dan selalu siap menghadapi setiap tantangan yang ada. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi oleh timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memang penuh dengan ketegangan, karena posisi di grup C yang sangat ketat antara Indonesia, Arab Saudi, dan Australia.
Setiap pertandingan kini menjadi sangat krusial, dan satu hasil negatif bisa sangat mempengaruhi posisi Indonesia dalam perebutan tiket ke Piala Dunia. Persaingan ketat dengan Arab Saudi dan Australia. Kemenangan Arab Saudi atas Irak yang menjadikan mereka sebagai runner-up grup B Piala Teluk 2024, meskipun dengan selisih gol yang sangat tipis, memperlihatkan bahwa tim yang dipimpin oleh Hervé Renard sedang berada dalam performa yang sangat baik. Kepercayaan diri mereka meningkat, dan ini tentu saja membuat mereka semakin berbahaya dalam kualifikasi Piala Dunia. Mereka memiliki keuntungan mental setelah lolos ke semifinal Piala Teluk, yang bisa memberi dorongan positif bagi tim saat menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Di sisi lain, Australia juga bukan lawan yang mudah. Meskipun Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Australia, mereka tetap memiliki kualitas yang sangat baik, dengan pengalaman dan kedalaman skuad yang lebih matang. Indonesia harus menghadapi Australia dengan strategi yang sangat hati-hati. Kemenangan atas Australia bisa memberi dampak besar bagi Indonesia, tetapi seperti yang disebutkan, tak ada jaminan bahwa kemenangan itu akan langsung membawa Indonesia ke posisi 2. Jika Arab Saudi berhasil menang dengan selisih 2 gol atas Cina, maka Indonesia bisa terancam tergeser dari posisi ketiga. Ini berarti setiap pertandingan, terutama melawan Australia, harus dimaksimalkan dengan segala daya dan upaya yang ada. Strategi yang diperlukan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang lebih pragmatis dan realistis. Fokus utama mereka harus tetap pada kekuatan sendiri, bukan terganggu oleh hasil-hasil tim lain. Dalam pertandingan melawan Australia, misalnya, pelatih Indonesia harus merancang strategi yang cermat, menekankan permainan bertahan yang solid sambil memaksimalkan serangan balik. Keberadaan Ula Romeni yang diharapkan kembali fit setelah cedera adalah kabar baik. Perannya di lini serang akan sangat penting untuk mencetak gol yang bisa merubah jalannya pertandingan. Selain itu, meskipun Ragnar Oratmangoen akan absen karena akumulasi kartu, Indonesia masih memiliki sejumlah pemain muda yang memiliki potensi untuk menggantikan perannya. Pemain-pemain seperti Evan Dimas, Witan Sulaiman, dan Irfan Jaya di lini tengah dan serang harus bisa lebih memimpin dan memberikan kontribusi besar, baik dari segi kreativitas maupun ketajaman. Pemain yang diharapkan melanjutkan karir di Liga 2 Inggris, jika diturunkan, juga bisa memberikan kejutan dan menambah kedalaman skuad. Mentalitas dan kepercayaan diri. Mentalitas menjadi aspek penting dalam perjalanan Timnas Indonesia. Mengingat betapa ketatnya persaingan, tim harus tetap tenang dan tidak terbawa perasaan dengan kemenangan lawan seperti Arab Saudi. Sebaliknya, mereka harus menggunakan tekanan ini sebagai motivasi untuk bermain lebih baik. Kepercayaan diri yang tinggi sangat dibutuhkan, terutama ketika bertandang ke Australia yang selalu menjadi tim kuat di Asia. Selain itu, tim harus tetap menjaga kedisiplinan dalam permainan, baik di lini belakang maupun di lini depan. Dalam pertandingan-pertandingan besar seperti ini, kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Timnas Indonesia harus menjaga fokus dan memastikan setiap peluang yang tercipta bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Perspektif jangka panjang. Meskipun saat ini fokus utama adalah meraih posisi 2 di grup C, penting untuk melihat situasi ini dari perspektif jangka panjang. Indonesia, meskipun saat ini berada dalam posisi yang bisa dibilang cukup sulit, menunjukkan bahwa mereka semakin kompetitif di level Asia. Ini adalah bukti perkembangan pesat dari sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Timnas Indonesia telah menunjukkan potensi besar, dan meskipun kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah tantangan berat, mereka tidak boleh kehilangan semangat. Kompetisi ini bisa menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk mempersiapkan diri di turnamen besar lainnya di masa depan, baik itu di Piala Asia atau kompetisi internasional lainnya. Kesimpulan. Secara keseluruhan, meskipun situasi ini memberi tekanan pada Timnas Indonesia, itu juga memberi mereka kesempatan untuk membuktikan kemampuan mereka di level tertinggi Asia. Dengan fokus yang tepat, persiapan matang, dan semangat juang yang tinggi, Indonesia masih memiliki peluang untuk bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Persaingan ketat dengan Arab Saudi dan Australia bukanlah akhir dari segalanya, melainkan tantangan besar yang bisa mendorong Indonesia untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik. Saat ini, mungkin terlihat sulit untuk meraih posisi 2 di grup C, namun jangan biarkan kesulitan itu menghentikan semangat kalian. Ingat, para juara tidak dibentuk di saat-saat mudah, tetapi di saat-saat penuh tekanan dan tantangan. Setiap pertandingan adalah peluang untuk membuktikan diri, dan kalian memiliki kemampuan untuk mengatasi segala rintangan yang ada. Setiap langkah yang kalian ambil, setiap bola yang kalian mainkan, adalah bagian dari perjalanan yang luar biasa. Kalian adalah inspirasi bagi banyak orang di Indonesia. Jangan pernah ragu, karena di balik setiap usaha pasti ada hasil yang akan datang pada waktu yang tepat. Kalian tidak sendirian, seluruh rakyat Indonesia mendukung kalian.
Teruslah berjuang, dan jangan pernah menyerah.